penyakit ini, hipotenus buah kopi itu pakai atrakan, pakai ini ya. Ini contohnya. Ini semalam aja udah banyak. Kalau misalnya di situ banyak hamanya, semalam itu udah banyak sekali yang tertangkap di situ. Dan yang paling efektif, karena kalau disemprot nggak bisa, karena dia ada di dalam buah. Disemprot pakai apapun dia tidak akan terpengaruh ya. Jadi hama PPKO lebih baik pakai atrakan. Kalau nematoda parasit saya nggak tahu di sini statusnya. Kalau memang endemik di wilayah Jawa Barat, kita sarankan menggunakan tanaman sabungan yang tahan terhadap nematoda, yaitu BB308 ya. Ini bedanya, ini yang tanpa naungan mati ya. Yang ini yang pakai pakai sambungan, yang ini mati, yang ini pakai sambungan dia tetap segar. Ya, karena memang dia tahan. Alhamdulillah dengan karunia dari Allah kita dikaruniai satu jenis. Sementara ini kita temukan hanya satu jenis yang tahan terhadap nematoda ini. Panen, saya kira tadi sudah cerita. Tentunya yang layak dipanen adalah yang sudah merah ini. Kenapa? Kalau kita panen yang masih hijau, itu kadar berat kering, jadi rugi sebetulnya. Ya, petaninya rugi. Kenapa lebih baik ditunggu saja? Karena di posisi inilah dia berat keringnya menjadi lebih banyak. Ya. Jadi penting kita tunggu dia sampai kuning kemerahan atau merah. Ya, jangan sampai nunggu sampai kering ya. Karena kalau sudah kering nggak bisa dipapain buahnya. Dan cita rasanya jelek. Biasanya cita rasanya earthy ya. Nanti filenya mungkin bisa dibagi, nggak usah dicatat ya. Pengolahan hulu. Ya, pengolahan hulu ini sangat besar pengaruhnya terhadap mutu. Ya. Jadi ini dan sifatnya final. Begitu selesai diolah di hulu sudah, kita nggak bisa apa-apa. Oh ini salah, pengolahnya kemudian diulangi lagi, direndam lagi, kemudian diperlakukan lagi, dijemur, nggak bisa. Ya. Jadi final sifatnya. Ya. Ada beberapa cara olahnya. Ya. Sekarang dulu hanya 2, olah kopi itu hanya 3 sejak zaman Belanda. Ya, buah utuh orang menyebut sebagai cara olah rakyat. Ya, itu yang paling tradisional. Orang Belanda menyebut GB, gewoon bereiding, olah rakyat. Jadi masih utuh buahnya. Kemudian yang kedua adalah pecah kulit. Jadi buahnya dipecah dengan mesin pemecah, itu pemecah kulit. Itu milik PTP. Tapi untuk buah-buah inferior, buah-buah yang jelek. Khusus untuk buah yang bagus, yang merah, yang bagus, itu dia olah dengan wash, dengan full wash, ya, baik untuk robusta maupun arabica. Cuma 3, tapi sekarang macam-macam kan, ada yang sampai diperam, ada yang sampai di maserasi ya, di maserasi lah ya, dipeyem ya, difermentasi dan sebagainya ya, macam-macam itu ya. Nah yang paling penting harus ada cara olah yang benar ya. Nanti saya cerita lebih lanjut mengenai cara pengolahan ini ya. Dan harus ada SOP. Tadi Bu Eti sudah punya sertifikat SNI 1907 2907 untuk green bean ya. Dia sekarang sudah mengarah kepada yang hazard ya. Pasti punya SOP ya. Orang kita itu biasanya paling males buat SOP. SOP itu tertulis dan hasilnya dipraktekkan artinya di dalam prakteknya itu juga ada catatan-catatannya. Kapan dia dipanen, kondisi dipanen kayak apa, ya jumlahnya berapa, diolah juga gitu, kapan dia dipalper dan seterusnya sampai dia menjadi final, itu sudah ada catatan-catatannya. Jadi begitu nanti diaudit ada semua catatannya. Ini yang disebut sebagai dokumentasi tadi. Ini mutlak bagi bapak-bapak yang nanti mengarah kepada SNI atau nanti hazard ya, CCP, itu mutlak harus punya SOP. Contohnya sudah punya Bu Eti, nanti tinggal meniru saja. Ya. Kemudian kita harus punya kesepakatan bahwa untuk Arabica Indonesia itu sejak zaman dulu, sejak zaman Belanda
sejak awal tahun awal 1900 sekian itu sudah terkenal sebagai specialty producer, specialty Arabica. Ya, maka kita tidak lagi harus masih menawar-nawar lagi bahwa target kita adalah specialty Arabica. Atau kalau Robusta dalam mengarah ke fine Robusta. Jadi kita harus mengubah cara olah kering Robusta yang tidak baik. Olah kering itu, olah rakyat tadi yang buahnya masih hijau, masih jelek itu kita harus ubah dia menjadi olah natural yang baik atau wash, ya, sehingga menjadi fine Robusta. Itu targetnya. Dan itu bisa di beberapa tempat sekarang sudah mulai. Ya. Nah ini saya gambarkan mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 cara uji, cara olah yang umumnya bisa kita kelompokkan ke dalam ini ya. Yang pertama adalah olah kering ya. Olah kering itu umumnya adalah di dunia itu orang menyebut sebagai natural, proses natural ya. Kalau di tempat zaman Belanda dulu itu orang menyebut sebagai GB, gewoon bereiding, olah rakyat, olah yang paling primitif. Jadi buahnya dipanen seadanya tanpa dipilih, kemudian dijemur. Jemurnya pun juga di atas tanah. Ya. Kemudian tapi kalau sekarang di Brasil juga kita pakai ini, ya pakai buah utuh ini umumnya. Ya. Kemudian di Indonesia khususnya perkebunan besar, ya, yang mau ngolah bos itu banyak yang sortiran buah-buah sortir, buah hijau, buah yang mengapung. Itu diolah dengan cara split, artinya dengan pecah kulit. Ya. Jadi, orang menyebut sebagai OIB, Oos Indies Bereiding. Jadi zaman Belanda pun juga sudah ada pengolahan ini. Ya. Kemudian yang wash itu ada beberapa. Dulunya wash itu ada ini, hanya satu ini, ya alur ini, full wash dry hulling. Dan ini banyak diterapkan mulai dari perkebunan besar Belanda, ya, ada di Java misalnya. Dulu Preanger Coffee itu juga mengikuti ini BIP ini. Ya sebelum ada teh itu kan kopi di sini. Olahnya juga pakai ini dia, BIP ini. Jadi full wash dry hulling. Kupasnya setelah kopi cangkang atau kopi gabahnya itu sudah kering. Ya. Ini yang utama. Itu diterapkan juga di Afrika, jajahan Inggris, misalnya Kenya, Tanzania, Uganda, ya. Amerika Latin itu juga menggunakan BIP ini. Kolombia, ya. Kolombia, Costa Rica itu dia pakai ini, pakai yang ini. Tapi di Indonesia, khususnya Sumatera sama Toraja, itu punya cara pengolahan yang unik sekali dan itu tidak diterapkan yang di negara lain, yaitu wet hulling. Dia termasuk bos karena dia kupas kulitnya, kulit yang berwarna merah ya. Jadi wash, wet hulling. Ya. Secara fisik beda. Yang ini biasanya lebih biru, yang ini lebih hijau. Ya. Ya. Jadi kita punya dua varian, khusus yang ini ya, yang cuci lendir, difermentasi dan dicuci lendirnya. Ya. Tetapi juga ada sekarang ini yang dikembangkan dengan istilah honey process. Ya, honey process. Itu sebetulnya yang kembangkan pertama itu orang orang Kolombia, Meksiko, dan Brasil. Jadi orang Amerika Latin. Dia kenapa? Dia tidak melakukan pencucian karena menyangkut isu lingkungan. Ya, di sana orang Brasil itu satu petani punya kebun lebih dari 100 hektar. Coba bayangkan berapa itu jumlahnya. Banyak kan? Coba kalau itu misalnya nanti dicuci, banyak air yang digunakan. Dan limbah yang keluar juga semakin banyak. Akhirnya apa? Menjadi isu lingkungan yang tidak baik. Karena itu mereka berpikir kalau gitu gimana kalau tidak dicuci? Toh hanya di luar saja lendir itu kan. Akhirnya terus dia oke lah dicuci tapi tidak pakai mesin saja nyucinya. Jadi nggak usah difermentasi, nggak usah pakai kanal. Dulu pakai kanal dia. Tahu kanal ya? Di sini ada yang menerapkan nggak ya? Yang pakai selokan. Ya. Nah, pakai selokan itu airnya kayak sungai airnya itu. Ya.
Di sana juga gitu, di Kenya juga masih pakai seperti itu. Jadi masalah isu lingkungan itu menjadi sorotan. Nah, mereka kemudian mengembangkan teknik yang disebut sebagai honey proses, sekedar dicuci dengan mesin, digosok dengan mesin, ya. Kemudian ya dicuci dengan kayak disemprot air kecil gitu, semprotannya sedikit gitu. Nah, karena itu dia dengan cara itu dia bisa berhasil sekarang dia menggunakan cara itu, dia menghasilkan kopi yang termasuk dalam kelompok WOS, ya. Brasil juga sudah dulunya hanya yang ini, yang TP, tapi Brasil juga sudah berhasil menghasilkan yang ini, honey dry hale. Kolombia juga gitu, ya. Nah, orang-orang kita ini kemudian orang Kolombia itu menengarai ada perbedaan karakter cita rasa yang diolah model honey tadi, ya, dengan yang tradisional, yang ini, yang BIP-nya dia, ya, yang olah ini. Ya. Jadi antara ini sama yang ini itu beda karakter cita rasanya. Akhirnya dia ketahui bahwa ada penundaan waktu selama fermentasi 2 hari. Ya. Akhirnya dia ikuti. Kalau gitu kan kalau dicuci dengan mesin itu kan langsung begitu dimasukkan dia cuci keluar bersih dia, dan itu langsung dijemur. Itu persoalannya. Kemudian dia bilang kalau gitu saya tunda saja. Akhirnya begitu dicuci, setelah itu dia dibiarkan aja 2 hari, baru setelah itu dijemur. Ya. Dan itu berhasil. Tetapi konsekuensinya tadi warna lendirnya menjadi agak kegelapan, ya. Dulunya itu warnanya kan agak kuning, ya. Setelah dibiarkan selama 2 hari dia akan cenderung menjadi lebih gelap, ya. Gitu. Nah, orang kalau gitu karena ini menyangkut 2 hari saja sudah bagus, lebih bagus saya tambah saja, gitu kan, ya. Itu justru menjadi kurang bagus karena menjadi eksesif, ya, menjadi berlebih. Apapun yang berlebih kan tidak bagus, betul kan? Jadi kita harus hati-hati juga, ya. Jadi kita akhirnya orang-orang kita itu tadi ikut gitu kan, nggak bener, ya. Jadi tetap ikuti saja ini, tunda saja 2 hari, kemudian jangan sampai membuat black honey, ya, black honey, ya. Jadi itu menurut saya kurang benar, ya. Kemudian di Indonesia juga ada di beberapa tempat itu diolah dengan model Sumatera. Itu kan setelah kering 2 hari, setelah dijemur 2 hari, kemudian dikupas dan dikeringkan dalam bentuk dia kopinya telanjang. Gitu. Jadi ini ada variasi seperti yang ini juga. Itu, ya, paham sampai sini, ya? Saya kira sudah praktek, ya. Gitu. Ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ya. Tadi yang sebelumnya, Pak, masalah legum cover crop, izin rekomendasi legum apa yang bagus untuk kopi, 1. Yang keduanya, kita kan sekarang lagi banyak fermentif apapun, kadang yang 40 hari, kadang 2 bulan, gitu kan. Itu sebenarnya sehat tidak sih sebenarnya? Bahkan apapun difermentasi, ya ada polos, ada yang fermentif, bahkan ada yang pakai yakul, Pak, ada yang pakai ragi sih udah umum, tapi ini mah yakul. Saya sempat main ke Bandung Barat, ini benar-benar pakai yakul gitu. Memang jadi enak sih gitu, cuman itu untuk kesehatan sebenarnya seperti apa sih? Sudah ada penelitian tidak, Pak, untuk kesehatannya gitu? Iya. Yang pertama cover crop, ya. Yang paling banyak digunakan adalah Arachis pintoi. Ada yang punya di sini? Yang kayak kacang-kacangan. Kayak kacang-kacangan. Itu yang terbagus. Ya. Itu kan. Ya, kebun sawit itu kebun sawit nggak pakai itu, Bu. Kembang kuning, ya. Kembangnya kuning. Bunganya kuning seperti cantik gitu. Kacang, ya. Tapi itu ada bijinya, Pak. Ada bintilnya dia, karena dia menangkap, nggak ada bijinya, dia nggak berbiji, nggak menghasilkan biji, tapi dia punya bintil di akarnya, jadi menangkap menambah N. Untuk pengembangannya, karena saya pernah nyoba dipotongin gitu. Potongin aja dari batangnya itu, potong terus tanam. Tapi nggak ada yang bentuk biji yang kita tinggal tebar dia. Nggak ada biji, karena dia nggak menghasilkan biji. Ya, pakai itu saja. Dan itu kambing luar biasa sukanya.
Ya, dan cepat sekali. Apalagi daerah basah, gitu. Cepat sekali berkembangnya. Arakis pintoi, jadi sama arakis kan. Kalau kasih itu apa? Arakis apa itu namanya? Bukan akasia, bukan. Oh, akasia kan tanaman tinggi, Pak. Ini tanaman kayak kacang. Bentuknya seperti kacang. Ya, kalau tidak ada di puslit banyak. Ya, kalau legum itu kan legum kacang-kacangan Ya, ya. ya. Kacang-kacangan ini juga kacang. Cuman dia tidak menghasilkan kacang, tidak menghasilkan biji. Ya, itu bagus untuk paling tidak mengurangi beban gulma. Ya. Jadi tidak perlu nyemprot, tidak perlu jomdet dan sebagainya ya. Kemudian yang tadi pengeringan, saya katakan tadi honey proses itu sejarahnya seperti tadi. Kalau di luar itu ya menjadi tidak standar lagi ya. Cita rasanya juga pasti juga akan keluar dari jalur yang ini ya. Gitu. Banyak orang yang salah persepsi tentang kopi, semakin sting, semakin busuk buat rasanya itu semakin enak. Ya, itu nanti saya ceritakan di slide berikutnya ya. Jadi bagi kesehatan juga kurang bagus. Kalau kopi diproses sampai ada yang pernah juara, pernah dengar kan? Harga kopi lelang Sky 2.50 Ya. ya, itu 120 hari prosesnya. Ya, itu yang cerita yang produksi. Saya bayangkan 120 hari itu kayak apa bijinya kan gitu kan. Nah, saya merasakan pada waktu itu saya kaping, saya mabuk rasanya ini kopi kayak gini kok. Saya juga heran ini kenapa kok masuk di dalam lelang itu gitu. Jadi persepsinya yang keliru. Saya sama orang Australia waktu itu Jeffrey Wilson gitu. Bingung dia. Tapi ketawa ya, mau komentar gimana ya? Juga laku juga gitu. Tetapi jangan diekspor karena nggak akan orang mau. Ya. Nanti mungkin saya cerita lebih lanjut. Oke? Dan terjawab ya Pak ya. Dari segi kesehatan, enggak kan belum selesai saya tadi. Oh enggak usah. Nanti aja. Ya, jadi banyak orang kita yang keliru menerjemahkan cita rasa kopi. Ya. Tapi orang Eropa, Amerika yang secara tradisional sejak zaman Belanda tahu kopi Indonesia, mereka akan terheran-heran. Ada perubahan di sini dia tahu, ya, pasti. Ya. Jadi ini udah tahu semua ya. Kemudian yang sekarang yang menyangkut isu pengolahan ya, ini yang banyak sekali tadi Kak Bu Eti juga cerita. Faktor cuaca itu sangat menentukan karena kita menjemurnya kan pakai sinar matahari ya. Dan kopi arabica umumnya dijemur, tidak bisa pakai mesin ya. Gitu. Jadi faktor pengeringan khususnya ini menjadi tidak konsisten tergantung cuaca. Saya tengarai dari KKSI. KKSI itu kalau musim panennya itu kan jatuh bulan Mei, Juni, Juli ya. Karena hasilnya udah kering, betul ya? Mei. Tapi kalau musim hujan dia itu yang full boss masih bagus, yang natural berantakan. Ya. Tapi kalau jatuhnya di musim kering, ya beberapa 2 tahun KKSI terakhir itu naturalnya bagus-bagus. Kita tidak bisa yang cerita kopinya bukan saya ya, saya hanya mendengarkan saja. Ya. Artinya apa? Cuaca ini sangat menentukan. Karena itu kita harus atur. Kalau panas, ya usahakan dumnya itu dibuka lah, ya tepinya supaya air udaranya tetap mengalir, jadi tidak terlalu panas. Atau tumpukan kopinya ditambah. Ya, di hari ketiga, di hari keempat, udah mulai kering itu ditebalkan. Jadi diatur. Decaynya kalau sedang terik kopi, dia tutup sama karung. Karena dia tidak mau kopinya berantakan. Karena dia sadar betul, ya. Jadi kita harus atur cuaca ini sedemikian sehingga kita bisa mengendalikan
produksi dengan bagus, ya. Dan kita masih mengalami tadi tidak sinkronnya cita rasa kita, ya. Orang sekarang dengan doom di mana-mana. Saya menengarai ini pasti nanti saya pada waktu pertama dikembangkan doom itu kalau di tempat-tempat yang memang setiap saat hujan seperti di Aceh, di Sumatera Utara, ya hujan tiap hari di musim panen dia hujan karena sepanjang tahun ada panen di sana, ya. Dan hujan terus saja di sana ada. Itu tidak masalah walaupun bagus. Tetapi kalau di daerah yang tempatnya kering di Kintamani itu kalau musim panen itu kering. Maka kalau mereka membuat dum itu satu biaya, yang kedua merusak cita rasa, ya, tanpa mereka sadar. Ya, jadi hati-hati di sini. Ya, ini bapak-bapak harus mengetahui ini ya. Jadi kalau sudah terik itu ya kita harus jangan cepat-cepat. Banyak sekarang yang mengusaha kopi, wah mumpung kering gitu, udah genjot saja gitu kan ya. Kalau perlu 3 hari kering gitu, kacau ya. Ya, warnanya mestinya hijau kebiruan berubah menjadi coklat, ya kan? Coklat putih gitu, kayak gading. Cita rasanya berantakan itu semua. Coba rasakan sendiri, ya. Padahal kalau specialty itu ujung-ujungnya adalah cita rasa. Tidak pernah orang jual specialty itu hanya berhenti di fisik. Kalau kita ekspor nanti pasti diminta tolong kirimkan contohnya. Di cup, setuju mereka, oke bagus. Ya. Jadi cita rasa ini harus sinkron antara si penjual sama si pembeli. Ya, ya Pak. Ini Pak, karena kebutuhan tahun 50 ngejebur biasanya di ketinggian 1200 karena pasti kata Bapak itu berantakan di musim penghujan, kita alihkan ke 700 tapi dengan SOP yang benar. Apakah di dalam cipta rasa terakhirnya ada perubahan yang signifikan nggak Pak? Kalau dia hujan lembab, artinya kan itu kan gini, penjemuran itu harus ada perimbangan antara pembentukan cita rasa dengan risiko kerusakan oleh jamur. Ya, jadi hindari itu. Bapak yang tahu. Kalau misalnya ini hujan-hujan, nah, daripada saya jamuran, saya turunkan aja penjemuran di tempat yang lebih rendah. Tetapi jangan kalau misalnya dia yang full wash tadi, yang WIB tadi yang full wash ya, itu jangan terlalu tipis. Ya, di Manggarai atau mungkin di Bajawa pernah itu ada pengusaha, saya sampai ketawa habis. Itu dia beli buah di Bajawa, di Manggarai, Bajawa itu daerah gunung. Processing dia itu di pantai, di Borong namanya, di pantai, di tepi pantai itu. 3 tahun dia, saya bilang dia kirim sampel reject. Saya tanya, kamu prosesnya di mana? Di Borong Pak. Wah, saya bilang di pantai ya, kan kering banget itu. Saya tanya, kamu menjemurnya ini berapa kering? Kering berapa hari? 5 hari 6 hari kering Pak. Oh ya itu cepat bisa, saya bilang nggak bisa loh. Gitu. Karena itu boleh di pantai, tetapi ya jangan ambisi gitu ya. Jadi ditebalkan, di hari kedua itu ditebalkan. Konsekuensi yang tebal itu apa? Yang bawah berjamur, betul ya? Karena itu harus sering diaduk. Jadi kita tahu, jangan sampai hanya 6 hari selesai ya. Kalau bisa di atas 2 minggu. Gitu ya Mas ya. Jadi diatur dengan cara itu. Ya, ya Pak. Makasih Pak. Ya. Pokoknya nanti keluarnya biji itu ciri-cirinya ya, warnanya itu harus biru benzoan. Itu cirinya. Jadi saya mudah sekali melihat kopi ini, warnanya biru benzoan. Ini bagus kopinya ini. Karena keluar ini warnanya kuning kayak jerami gitu, saya tanya, ini kamu pasti jemurnya kurang dari 6 hari. Betul cerita sendiri. Betul Pak, saya jemur di pantai. Berantakan dia, ya. Ya, paham ya? Ya. Nah, tadi saya cerita bahwa sejak zaman Belanda dulu kita itu sebagai penghasil Arabica itu adalah spesialty Arabica.
Contohnya banyak, ada Gayo, Mandailing Lintong, Java Arabica yang ada di Ijen, ya, di pegunungan Ijen. Preanger itu juga dulu ada, ya, sebelum teh, karena Hemilia Pastatrik digantilah ke teh, ya. Cuman yang di Jawa Timur masih utuh, ya, walaupun tinggal sedikit waktu itu, tapi masih ada. Ya. Dan terjubuk semua ini diolah dengan cara BIP atau basah Wethaling yang di Sumatera, ya, yang Lintong, kemudian Toraja, ini itu sama ini sama ini olahnya sama. Nah, sekarang ini pembeli itu bingung. Di Aceh, saya pada waktu ada konferensi kopi di Aceh tahun 2010 atau 2009, saya itu ditarik sama eksibitor, jadi pameran gitu. Ini Pak, kopi enak ini, kopi wine. Wah, saya bilang gitu, kopi wine di Aceh kok minum wine, saya bilang gitu kan. Anehnya, begitu dibuka itu ya, wah semerbak bau pusing deh ya. Saya nggak mau, maaf, saya terpaksa saat nolak. Wah ini kopi yang enak katanya, ini nggak apa, ini enak. Bagi kamu yang enak, ini kopi saya, ini kopi yang bagi saya ini kopi yang mabuk betulan. Wah udah karuan itu, dan itu saya akhirnya saya share kepada kawan-kawan di Pustite. Ini orang Aceh membuat seperti ini akan merusak citra dari kayu. Betul. Sekarang ini, kemarin 2 minggu lalu itu ada Zoom meeting yang melibatkan juga LSM dan juga perusahaan dari asing, ya, dari Eropa, komplain. Sekarang kopi Gayo mengarah ke seperti kopi Brasil, ada cita rasa sting. Karena tadi faktor perubahan dari cara olahnya. Mereka tidak lagi, saya biarkan toh sehari-hari ini kan lebih enak katanya, yang natural itu kan buahnya dibiarkan aja sampai berapa hari. Yang dulunya dia hanya sehari harus dipalting, sekarang dia di seminggu biarin aja, katanya lebih enak. Pembelinya yang komplain di Eropa, ya. Akhirnya mereka mengatakan, kalau kamu jual di Indonesia nggak masalah, tapi kalau kamu ekspor ke Eropa ini di-reject, dan betul di-reject. Ya. Akibat tadi tidak sinkronnya antara kita sebagai penjual dengan persepsi mereka berbeda. Jadi hati-hati. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada eksportir di sini yang menjual ke Eropa, betul-betul harus free of defect, of flavor, atau cita rasa yang tidak normal. Ya Pak. Ini Pak, pertanyaan satu lagi. Kalau proses aerob atau wen yang benar itu berapa hari? Kalau cita rasa tergantung kan pasti ada orang yang beli. Tapi dampak ke kesehatannya bagaimana Pak? Wine, ya. Itu tadi wine itu tadi kan sebetulnya wine itu tidak ada di proses yang tradisional kan tadi yang 6 tadi kan saya tidak sebutkan situ proses itu. Karena itu adalah yang diperang adalah buahnya, betul ya? Dicampur situ macam-macam, ada yang dicampur nira, ada yang dicampur buah nanas, ada yang dicampur. Dipikir kalau dicampur buah nanas itu nanti akan bau rasa nanas gitu kan? Tidak ada, nanas busuk yang ada. Ya. Saya kira setiap hari kita minum sayur asem Jawa Barat. Ya, kalau saya di Bogor dulu itu paling favorit saya adalah sayur asem Bogor. Ya, itu segar nyaman. Coba bayangkan sekarang kalau sudah busuk, sayur asem, tetap sayur asem namanya, tapi kan beda. Asem. Betul kan? Itu bayangannya seperti itu Pak. Ya. Jadi bagi orang lokal itu banyak yang nggak paham tentang cita rasa ini. Dipikir kalau yang semakin busuk tadi itu semakin enak. Kita bayangkan kalau saya pernah merasakan sayur asam yang seger nyaman, dikasih sayur asam yang busuk, bapak-bapak bisa bayangkan kayak apa. Dan orang Eropa itu biasa menikmati kopi yang seger, yang enak, yang fresh gitu. Kemudian dikasih enak, itu kan enak gitu kan. Nggak bisa. Ya. Jadi seperti itu ya Pak ya.
Bagi kesehatan nggak ada pengaruh, nggak banyak orang kita sekarang nggak masalah dengan yang wine tadi, yang bahkan yang mungkin 120 hari tadi yang sudah kayak gitu, mungkin nggak mati orang yang minum itu juga. Tapi di mulutnya itu kan kesiksa ya. Bagi orang yang tahu, yang segar-segar tadi ya. Jadi tolong persepsinya ya. Kalau kita juga sebagai pelaku kopi juga harus yang benar ya. Konsumen kita sadarkan juga. Saya tadi di Aceh tahun 2009 kalau nggak salah 2010 ya, itu saya menengarai ini pasti nanti akan jadi masalah kopi Aceh ini. Ternyata betul sekarang sudah mulai, karena bias orang. Tapi orang Aceh susah diingatkan. Bukan yang ingatkan, orang-orang asing yang mengingatkan. Ya kalau gitu jangan diekspor ke kami kayak gitu katanya. Sampai seperti itu. Kalau kamu mau ekspor ke saya, ya itu yang seperti dulu, seperti itu. Bapak-bapak dulu lakukan itu, gitu. Itu ya. Jadi mungkin saya sarankan lebih baik fokus saja dulu di yang 6 tadi. Silakan dipilih yang mana, ya. Yang tadi, yang ini ya. Silakan yang mana, ya. Yang natural ini juga menghasilkan beberapa kopi yang terbaik, misalnya Ethiopia Jima, itu dry process dia. Itu juga disenangi orang. Uganda juga menghasilkan, India juga menghasilkan. India 2 macam, ada yang wash, ada yang natural. Tetapi jangan dibusukkan dulu. Masalahnya kan kita itu dibusukkan dulu kan, campur macam-macam itu, kemudian baru itu nanti dijemur. Saya pernah lihat itu di bijinya warnanya itu sudah sampai kayak baunya singa, coklat. Itu dari buahnya, dari green bee-nya saja bau-baunya sudah enggak. Kalau di KKSI seperti itu, jangan harap. Ada yang mengirim